Anak-anak yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kalian semua. Bertemu kembali di dalam pelajaran agama Kristen, dan khususnya kita akan belajar untuk kelas 7 di bab 8 dengan judul materi kerendahan hati. Materi kerendahan hati ini silakan diperhatikan ya, dan sebagai dasar Alkitab untuk kita memulai, sebelum nanti kita akan memulai pengajaran kali ini, kita silakan dibuka di 1 Petrus 5 ayat yang ke-5b ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5b, demikianlah firman Tuhan, "Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati." Ya, orang yang rendah hati dikasih Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, rendah hati itu apa? Ya, rendah hati itu apa? Nah, rendah hati itu erat kaitannya dengan pemahaman kita sebagai manusia. Ya, kita, Pak Kris, kalian semua, ya, pemahaman tentang kerendahan hati sangat erat dengan pemahaman kita sebagai manusia. Ya, manusia yang bagaimana? Nah, kita akan belajar kali ini tentang kerendahan hati ini. Melalui kerendahan hati, semoga semuanya bisa terbuka atau bisa kita semakin jelas untuk hal itu. Nah, manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Ya, sempurnaan hanya milik Tuhan. Manusia bukan pihak yang sempurna. Mengapa? Ya, karena kita ciptaan. Oleh sebab itu, sebagai ciptaan, kita harus rendah hati. Nah, anak-anak sekalian, kerendahan hati dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai humility. Nah, berasal dari bahasa Latin, humus, artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi atau ke tanah, ya. Nah, disinggung di dalam Kejadian 3 ayat yang 19 dikatakan, "Ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu." Ya, oleh sebab itu kita ini bukan siapa-siapa, kita ini debu dan kita akan kembali menjadi debu. Makanya kita tidak boleh menjadi congkak, harus rendah hati. Nah, kerendahan hati juga mengantar kita untuk mengakui bahwa kita dan segala ciptaan di dunia ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dengan kerendahan hati ini nantinya ketika kita bisa memahami ini, kerendahan hati ini akan mengarahkan mengarahkan kita, mengarahkan anak-anak semua untuk hidup sesuai dengan pemahaman ini, ya, pemahaman tentang kerendahan hati ini, ya, bahwa kita ini ciptaan, bukan pencipta, dan kita ini bukan apa-apanya dibanding Sang Pencipta. Itulah makanya kita belajar tentang kerendahan hati ini, ya. Nah, kerendahan hati ini lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan, ya, akan manusia dan Tuhan, ya. Pengenalan akan diri sendiri mengacu bahwa segala yang baik yang ada pada kita semuanya itu datang dari Allah dan milik Allah, ya. Semuanya itu berasal dari Dia, ya. Dan ini miliknya Dia. Bahkan nyawa kita pun bukan milik kita. Karena kalau nyawa kita hilang, ya mati, ya kita nggak bisa punya. Istilahnya orang kata itu mati ya mati saja. Manusia tidak bisa berkata aku ingin hidup 1000 tahun lagi, tidak bisa. Manusia terbatas. Ya, oleh sebab itu kita harus sadar, ya, kita ini bukan apa-apa dan Allah adalah segalanya, ya. Ya, manusia itu nothing, God is everything. Allah adalah segalanya. Nah, anak-anak sekalian, oleh sebab itu dengan kerendahan hati nanti akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Allah, ya. Kita yakin dan percaya bahwa kita ini adalah makhluk yang berdosa, banyak memiliki keterbatasan.
ya. Nah, oleh sebab itu sebagai manusia yang beriman, hendaknya kita menggantungkan diri pada rahmat Allah dan kasih Allah. Nah, dengan kerendahan hati ini kita akan semakin mantap untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, menyenangkanmu, senangkanmu. Itu tidak hanya menjadi lagu kita, tetapi memang menjadi pola-pola hidup, ya menjadi pola hidup bagi setiap orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, menjadi orang yang rendah hati. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri orang yang rendah hati. Ya, yang pertama apa? Ciri orang yang rendah hati adalah orang yang takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Ya, tadi sudah dijelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi kalau orang mengaku diri rendah hati, dia adalah orang yang takut akan Tuhan dan selalu menggantungkan hidupnya di dalam dunia ini kepada Tuhan. Ya, enggak menggantungkan kepada manusia, bahkan tidak menggantungkan pada dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang rendah hati itu harus taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya, ya. Bagaimana taat kepada Tuhan? Ciri-cirinya gimana? Oh, taat kepada Tuhan, Tuhan aja bilang, ya kalau kamu nggak bisa taat kepada orang-orang yang memerintah kamu, ya bagaimana kamu bisa berkata aku taat kepada Tuhan? Kamu aja disiplin aja nggak bisa, ya. Suruh ngerjakan PR nggak bisa, ya. Takut akan Tuhan itu harus dibuktikan dengan kita hidup benar hari lepas hari. Ya toh? Kalau pendeta bilang, jangan malas, ya jangan malas, ya. Oh, sudah dikatakan oleh orang kemudian, wah saya takut akan Tuhan, tetapi dikongkon jangan malas, masalah menjadi orang yang malas kan tidak tepat, ya. Taat kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Banyak sekali perintahnya dan kita harus bisa taat soal itu. Yang ketiga, ciri kerendahan hati adalah menghindari pemegahan diri sendiri atau tidak menyombongkan diri. Tidak boleh sombong. Karena apa? Karena manusia harus membumi. Semuanya itu milik Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, bahkan hubungan kita dengan manusia lain yang lain dikatakan di atas langit masih ada langit ya. Jangan pernah sombong. Kalau kamu menjadi orang kaya ada yang lebih kaya dari kamu. Kalau kami orang pintar ada yang lebih pintar. Makanya hati-hati jangan sombong. Yang keempat, orang-orang yang rendah hati itu menghargai kelebihan orang lain ya. Seturut dengan jangan sombong, kita harus bisa menghargai kelebihan orang lain. Jangan menjadi iri kalau orang lain lebih pandai dari kalian. Hargai mereka yang lebih pandai, lebih pintar ya. Bukan iri, kemudian ingin menjatuhkan, tetapi menghargai dan bekerja sama itu lebih baik ya. Nah, karena apa? Yang kelima ini, kita menyadari kelemahan diri. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau kita punya kelebihan di bidang A, mungkin teman kita punya kelebihan di bidang B. Makanya hargai kelebihan orang lain. Sadari kelemahan diri. Dengan kerendahan hati kita bisa hidup bersama dengan orang lain. Ya. Bagian yang keenam, menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Terkadang banyak anak, banyak orang itu dia dikasih sesuatu pada Tuhan, wah walaupun dia tidak pintar sebetulnya, setiap orang itu punya talenta masing-masing. Ada orang yang memang dikasih dia tidak pintar dalam hal matematika, tetapi ternyata dia pintar di dalam berkomunikasi, ya. Dia pintar di dalam bernyanyi. Ya, Tuhan kasih luar biasa dan Tuhan bisa, pemberian Tuhan itu membuat kita ini bisa hidup. Ya, masing-masing punya semuanya, ya punya punya jatahnya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu apa, hargai talenta yang sudah Tuhan berikan. Pakai untuk menolong orang lain, bahkan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Kalau pandai nyanyi yo bisa kalian melayani Tuhan melalui ibadah sebagai singer atau bisa menyampaikan persembahan melalui lagu. Itu yang harus dilakukan. Bukan malah bersungut-sungut, aku kok cuma pandai nyanyi tapi nggak bisa pandai matematika. Ya nggak ada masalah sih, ya.
Orang sekarang yang menjadi penyanyi juga bisa dihargai oleh orang lain, memiliki penghasilan yang cukup. Tuhan itu ngasih semuanya itu pas buat tiap orang. Jangan iri dengan orang yang lain. Kalau kita iri malah nanti kita tidak bisa maju. Yang selanjutnya ciri-ciri kerendahan hati adalah bersedia menolong orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Wah ini, nolong ya nolong saja, tidak usah mikirkan nanti aku dapat apa. Tiap orang yang bersedia menolong orang lain dan dengan tulus dan tanpa pamrih, Tuhan katakan, kamu memiutangi aku. Iya, kalau kita menolong orang lain dan kita tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut, sebetulnya yang berutang itu Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas. Beri kesempatan Tuhan untuk membalas. Ya, jangan kemudian kita minta sama orang yang kita tolong. Berarti kalau kita minta orang yang kita tolong, bukan kita menolong, tetapi kita memang bisnisnya menolong ya. Seperti itu. Oke. Nah, anak-anak sekalian itu tadi ada 7 ciri tentang kerendahan hati. Ya, 7 ciri tentang kerendahan hati. Ya. Terus yang selanjutnya kita akan melihat ya, kerendahan hati itu sebetulnya tidak sama dengan rendah diri. Ya. Kalau tadi saya bilang kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, konteksnya berbeda dengan rendah diri yang saya maksud sekarang, ya. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang fana, tadi penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya dengan Allah, itu rendah hati, ya. Oleh sebab itu, efeknya, implikasinya adalah kita manusia ini menuruti perintahnya, tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, karena kita tahu tanpa Allah kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, menghargai teman dan sesama, mengakui kelebihan orang lain. Nah, itu tadi, ya. Dari ciri-ciri kerendahan hati bisa di sini, ya. Nah, tetapi kalau rendah diri adalah orang yang merasa tidak bisa apa-apa, ya inferior, ya. Inferior itu lawannya dari superior, ya. Di mana orang yang inferior ini merasa dirinya tidak berarti dibanding dengan orang lain. Akibatnya orang tersebut menarik diri dari pergaulan, ya, menarik diri dari pergaulan dan cenderung menyendiri dan menghindar dari berbagai aktivitas bersama dengan orang lain. Itu orang yang rendah diri. Beda ya, rendah hati dan rendah diri. Ya. Nah, kita jangan jadi orang yang rendah diri, ya. Tadi kita disuruh untuk bersyukur kalau Tuhan sudah kasih talenta apapun itu. Ya, kalau kita jadi rendah diri, malah nanti kita nggak bisa berekspresi, tidak bisa melakukan aktivitas, dan tidak bisa mendapatkan berkat yang sudah disediakan melalui talenta yang kita miliki. Nah, oke anak-anak, Yesus Kristus sendiri ketika dia ada di dalam dunia, dia tidak hanya mengajarkan tentang kerendahan hati. Dia tidak hanya berbicara tentang kerendahan hati, tetapi dia juga mempraktekkan di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya. Berulang kali Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang yang rendah hatilah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, ya. Anak-anak sekalian, ya Tuhan Yesus kurang rendah hati apa toh? Dia ini guru. Dia ini Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ya, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu adalah teladan daripada Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Bahwa jabatan yang ada di dalam dunia itu ya memang harus dipakai untuk melayani sesama, bukan malah untuk mendapatkan pelayanan ekstra. Kalau kita sudah hidup dari itu ya pada akhirnya nanti di dalam kehidupan kekekalan Tuhan pasti bertanya, apa yang sudah kamu lakukan sebagai manusia yang sudah mendapatkan berkat dari Dia. Nah, hati-hati. Sebagai kesimpulan tentang pelajaran ini, bahwa kerendahan hati ini adalah hal yang sangat penting dalam ajaran Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dan menjadi teladan akan kerendahan hati. Ya, Tuhan Yesus mempraktekkan kerendahan hati sekaligus menjadi panutan dalam hal kerendahan hati. Dia tidak lahir di tempat yang mewah, dia tidak lahir menjadi anak raja, ya.
raja yang kaya raya di dunia, tetapi dia lahir di tempat yang dalam tanda kutip bisa dikatakan hina, kandang domba, ya, ada di dalam lingkungan keluarga tukang kayu, ya, padahal dia adalah raja di atas segala raja. Allah meneladankan kerendahan hati melalui Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu kerendahan hati adalah hal yang utama di dalam hidup kita, ya. Kita sebagai manusia harus mau menjadi manusia yang rendah hati. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang tahu kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri serta tidak pernah meremehkan orang lain. Sebaliknya orang yang rendah hati selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Amin. Ya, demikianlah pengajaran kita tentang kerendahan hati. Semoga kalian bisa mengerti dan bertemu kembali di dalam pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.